Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat bertemu kembali pada perkuliahan minggu ini. Eh, Mohon untuk mengaktifkan kameranya ya, biar saya bisa ngelihat juga ini partisipannya udah join atau belum gitu. Jadi sebenarnya saya udah masuk di Zoom ini dari jam 1 sebenarnya. Hmm. Oke, kita melanjutkan materi ya. Ini masih tentang cluster sampling, tetapi untuk multistage. Jadi untuk survei yang dilakukan lebih dari satu tahap. Hmm, Kenapa sih suatu survei itu perlu dilakukan lebih dari satu tahap gitu ya? Itu salah satu alasan utamanya itu dari sisi operasional gitu ya. Kalau kita mengumpulkan sampel satu tahap hanya satu tahap itu biasanya eh, biayanya kalau misalnya populasinya nggak terlalu banyak itu nggak jadi isu ya. Tetapi ketika jumlah populasinya itu sangat besar, misalnya kita mau mendata penduduk gitu ya, atau mendata keluarga, mendata rumah tangga, itu lebih cocok multi-stage sampling ketimbang one stage. Karena kalau one stage nanti kita harus langsung milih. Misalnya kalau mau mendata penduduk berarti harus langsung memilih penduduk. Kalau mau kalau mau mendata keluarga atau rumah tangga maka harus eh, atau rumah tangga yang ada di Indonesia langsung dipilih sampel, Pak, kemungkinan besar kebutuhan sampelnya itu akan tinggi jika level estimasinya juga tinggi. Eh, Kecuali eh, jika level estimasinya itu rendah. Sebaliknya, jika level estimasinya itu hanya di level nasional, kita itu butuh sampelnya mungkin tidak sebanyak ketika estimasinya itu level yang lebih rendah. Jika kita membuat survei di level nasional untuk menyatakan Indonesia, jumlah sampelnya bisa jadi tidak sebesar jika kita menarik sampel untuk level estimasi di kabupaten kota seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mau bikin survei di level kabupaten kota, tapi hanya kabupaten itu saja yang terpilih, ya pasti jumlah sampelnya juga nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan nasional. Tapi kalau misalnya eh, menyajikan secara nasional, tapi tabel atau tabulasi publikasinya itu dirinci by kabupaten kota, maka kebutuhan sampelnya akan lebih tinggi ketimbang level nasional saja. Dan harus hati-hati gitu ya. Kadangkala kita ngelihat suatu statistik hasil dari suatu survei dipublikasikan, eh, dikutip kemudian di sosmed gitu ya, menjadi statistik oleh barangkali media massa ataupun pribadi-pribadi dia mengutip hasil suatu publikasi atau dia eh, membeli data tersebut gitu ya, mengolah lebih lanjut data yang mereka punya, tapi tingkat estimasinya tidak sesuai dengan eh, tingkat estimasi untuk survei tersebut. Itu akan mengakibatkan misleading. Nah, jadi kalau misalnya suatu survei hanya dirancang untuk estimasi level nasional, hanya boleh menyatakan Indonesia, tidak boleh di breakdown ke bawah-bawahnya, maka itu nggak boleh gitu. Walaupun untuk keperluan pribadi gitu ya, buat gaya-gayaan, eh, saya biar ngetop gitu ya di sosmed gitu, saya redistribusi gitu, saya pecah lagi, saya olah lagi, saya gambarkan per kabupaten kota, saya banding-bandingkan antar provinsi misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang dari awal dinyatakan survei tersebut untuk level demikian gitu. Dulu pernah ada eh, pengalaman gitu, suatu survei yang hanya untuk menggambarkan level nasional, tetapi dia olah kembali menjadi level provinsi, kemudian dia bikin peta tematik, dia bandingkan antar provinsi di dalam Indonesia.
kemudian dia bikin postingan gitu ya, bahwa oh Provinsi X ini orangnya lebih egaliter atau orang-orangnya lebih menerima perbedaan terhadap pihak lain, atau oh provinsi ini lebih bahagia daripada provinsi X gitu. Nah, itu harus dicek dulu apakah eh, survei tersebut memang Recording in dirancang progress. untuk level tersebut gitu. Eh, jadi kalau kita membaca hasil publikasi harus cross check dulu ini level estimasinya di level mana. Oke, mohon izin share screen. Hmm. Pada sampel bertahap atau multi-stage sampling yang merupakan perluasan dari penarikan sampel klaster, pada klaster yang terpilih tidak semua elemen di dalam klaster tersebut dikumpulkan informasinya. Pada klaster terpilih akan dipilih elemen sejumlah n kecil gitu ya, dan selanjutnya informasi hanya dikumpulkan dari elemen terpilih tersebut. Penarikan sampel kelas bertahap bisa lebih dari 2 tahap. Jadi pada suatu klaster ada lagi subklaster dan unit terakhir berupa elemen yang disebut unit sampling terkecil atau ultimate sampling unit atau USU. Unit sampling tahap pertama akan disebut dengan primary sampling unit atau PSU. Sementara unit sampling tahap kedua akan disebut dengan secondary sampling unit atau SSU dan seterusnya. Berapa tahapnya itu tergantung kebutuhan kita selaku pendesain survei, eh, mempertimbangkan kebutuhan operasional maupun sumber daya yang kita miliki. Nah, untuk contoh sampling 2 tahap, pada suatu survei dilakukan penarikan sampel blok sensus atau satuan lingkungan setempat SLS, RT RW gitu, dan pada setiap blok sensus SLS ataupun enumeration area yang terpilih akan dipilih rumah tangga. Nah, pada suatu blok sensus sebagai unit sampling tahap pertama, yang tadi kita istilahkan dengan primary sampling unit, kemudian rumah tangga akan menjadi unit sampling tahap kedua atau secondary sampling unit sekaligus sebagai ultimate sampling unit. Penyediaan kerangka sampel rumah tangga dapat dilakukan di lapangan sesuai dengan kondisi yang mutakhir. Bisa jadi kita melakukan sampling 3 tahap atau three stage sampling. Nanti setelah memilih enumeration area atau blok sensus ataupun SLS RT RW tersebut, kemudian pilih di dalamnya beberapa rumah tangga, kemudian di dalam rumah tangga dipilih lagi individu atau penduduknya gitu. Itu maka yang terakhir akan menjadi ultimate sampling unit atau USU. Nah, ini contoh sampling 3 tahap. Jika pada suatu survei yang dilakukan penarikan sampel kecamatan, di setiap kecamatan dipilih blok sensus, dari blok sensus terpilih dipilih rumah tangga. Maka kecamatan yang dipilih pertama kali tadi kita namakan primary sampling unit atau unit sampling tahap pertama. Blok sensus atau SLS ataupun RT RW menjadi unit sampling tahap kedua atau secondary sampling unit, dan rumah tangga di dalam blok sensus atau SLS atau enumeration area yang terpilih itu akan menjadi unit sampling tahap ketiga atau third sampling unit atau ultimate sampling unit.
Adapun dasar pertimbangan penggunaan metode sampling bertahap, yang pertama karena tidak tersedianya kerangka sampel sampai satuan unit terkecil yang akan dijadikan dasar penarikan sampel. Bisa jadi tersedia, tapi tersedia tidak mutakhir gitu ya. Kita punya frame gitu, kerangka sampel, tetapi itu nggak up to date, tidak sesuai dengan kondisi yang paling terkini. Maka lebih tepat dilakukan metode sampling secara bertahap ketimbang penarikan sampel elemen secara langsung. Kemudian untuk membangun kerangka sampel yang memuat unit sampling terkecil memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang besar. Biasanya yang poin kedua ini dilakukan dengan mekanisme sensus gitu. Ada sensus penduduk di tahun-tahun berakhiran angka 0, kemudian ada sensus pertanian di tahun-tahun berakhiran angka 3, terakhir tahun 2023. Kemudian ada sensus ekonomi di tahun-tahun berakhiran angka 6. Nah, sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan sensus ekonomi di tahun 2026. Sehingga akan dibangunlah kerangka sampel yang memuat unit sampling yang terkecil. Nah, eh, menyelenggarakan suatu sensus itu tentunya akan memakan biaya yang besar karena dia harus mencakup seluruh populasi di dalam negara tersebut sampai ke wilayah-wilayah atau klaster-klaster dalam posisi yang remote sekalipun. Yang misalnya lokasinya jauh dari pusat kota ataupun ada di pulau terpisah atau bahkan di pulau yang terpencil. Kemudian dari sisi tenaga akan memerlukan tenaga yang besar. Jadi jumlah sumber dayanya juga harus banyak. Eh, Biasanya kalau untuk kegiatan sensus perlu merekrut banyak sekali petugas, eh, banyak sekali petugas sehingga eh, butuh pembiayaan yang tinggi juga untuk membayar honor dari petugas sensus tersebut. Tentunya dengan banyaknya data yang akan dikumpulkan untuk mendapatkan kerangka sampel sampai unit sampling terkecil memerlukan waktu yang besar pula karena mungkin idealnya satu hari hanya sekian responden yang bisa dicaca, sehingga kalau kita melakukan sensus, jumlah waktu untuk mengumpulkan datanya itu tidak mungkin hanya dalam beberapa hari saja, tetapi harus ada periode yang lebih panjang. Kemudian setelah pengumpulan data selesai, belum tentu juga itu langsung siap diolah lebih lanjut, sudah langsung clean dan lain sebagainya. Sehingga perlu ada lagi setelah tahapan pengumpulan data di lapangan, ada mekanisme-mekanisme sehingga waktu yang dihabiskan untuk membangun kerangka sampel sampai unit terkecil itu pasti akan lebih lama kalau misalnya mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Dengan menerapkan penarikan sampel secara bertahap, maka pengawasan lapangan lebih dapat ditingkatkan sehingga non-sampling error dapat diminimalisasi. Eh, ini adalah efek positif dari penggunaan multi-stage sampling, eh, karena di tahap satu dipilih sebagian, kemudian di dalamnya dipilih lagi sebagian, itu mengakibatkan proses pengawasan lapangan atau supervisinya akan lebih gampang ketimbang kita menarik sampel elemen langsung one state gitu ya. Bisa jadi sampelnya tersebar, terdistribusi mencar-mencar, atau misalnya sangat mengelompok di suatu wilayah, tapi ternyata wilayah tersebut jauh dari jangkauan, berbiaya tinggi, dan lain sebagainya, sehingga juga menyulitkan dari sisi pengawasan lapangan. Kemudian pertimbangan keempat, ditinjau dari sisi segi biaya, penarikan sampel bertahap jauh lebih efisien dibandingkan dengan penarikan sampel satu tahap langsung melalui elemen sampling. Ya, dia akan lebih efisien dari sisi biaya karena yang dicacah itu sebagian ya di tahap satu ditarik, dia tidak langsung dicacah tapi hanya ditarik sebagai sampel di tahap satu, kemudian di dalam tahap satu tersebut dari penarikan sampel yang pertama tadi baru dilakukan penarikan sampel kedua yang jumlah yang akan didatangi itu akan lebih sedikit sehingga biayanya akan lebih murah.
Sebagai catatan, ditinjau dari segi metode sampling dengan banyaknya sampel yang sama, maka sampling bertahap akan lebih efisien dibandingkan dengan klaster satu tahap. Tetapi akan kurang efisien dibandingkan sampling elemen. Jadi, kalau jumlah sampelnya sama, kalau kita ukur dari aspek biaya, sumber daya yang dihabiskan segala macam, sampling bertahap itu akan lebih efisien daripada klaster satu tahap yang misalnya kita langsung pilih satu RT utuh gitu. Itu sampling bertahap ini lebih powerful, dia akan lebih efisien. Tetapi memang eh, kurang efisien ketimbang sampling elemen yang hanya langsung pilih SRS gitu ya secara acak, eh, ataupun metode sampling yang lainnya tapi sampling elemen. Sementara ditinjau dari segi biaya, oh ya, maaf. Poin satu ini efisiensi dari sisi varians ya. Nilai variansnya akan eh, sampling bertahap lebih efisien, nilai variansnya lebih rendah ketimbang cluster satu tahap. Tapi kalau dibandingkan dengan sampling elemen, maka nilai variansnya biasanya akan lebih tinggi kalau multi-state. Kemudian eh, ditinjau dari segi biaya, maka sampling bertahap kurang efisien dibandingkan klaster satu tahap, tetapi lebih efisien dibandingkan dengan sampling elemen. Jadi, kita bayangkan tadi kalau sampling elemen, kita pilih random secara simple random sampling, sampelnya bisa menyebar, sangat menyebar, misalnya di Semarang, ada yang di utara banget, ada yang di selatan banget, ada yang di RT-nya beda-beda gitu, mencar-mencar gitu, sehingga itu menghabiskan banyak biaya untuk mendatangi lokasi pencacahan. Eh, Makanya dilakukanlah sampling bertahap atau multi-stage sampling dengan harapan wilayah yang terpilih itu sudah dipilih terlebih dahulu supaya tidak terlalu menyebar sehingga kita akses menuju lokasi survei biayanya akan lebih ditekan. Nah, dalam penggunaan sampling bertahap perlu ada keseimbangan antara penurunan biaya dan kenaikan sampling error. Jadi ini adalah konsekuensi dari poin pertama dengan poin kedua. Kalau kita punya biaya yang sangat terbatas, perlu mempertimbangkan banyak sekali untuk melakukan suatu survei dengan biaya yang sangat terbatas. Mungkin kita langsung memilih sampling elemen atau memilih klaster satu tahap atau multi-stage sampling bertahap. Nah, kalau dari sisi biaya, maka yang lebih efisien itu klaster satu tahap gitu. Karena memang misalnya kita milih langsung satu RT gitu ya, atau 10 RT di dalam satu kecamatan. Kita datangnya itu nggak menyebar lagi, tinggal di RT-RT terpilih aja. Eh, tapi dari sisi sampling error atau nilai varians yang dihasilkan, nanti akan ada kecenderungan klaster satu tahap itu punya eh, nilai varian yang besar, sehingga sampling errornya juga besar. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dari dua sisi, mau eh, memikirkan hanya dari sisi biaya atau dari sisi efisiensi sampling terhadap sampling error ataupun nilai variansnya. Kemudian terkait penarikan sampel dua tahap, two-stage sampling ini, seperti halnya pada sampling cluster satu tahap, maka banyaknya unit pada tahap pertama dapat berjumlah sama, equal, ataupun berbeda, unequal. Demikian pula banyaknya unit yang harus dipilih pada tahap kedua dapat berjumlah sama, equal, ataupun berbeda, unequal, sehingga hal ini berpengaruh pada metode estimasi dan notasi yang akan digunakan. Oke, ini sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan.
Oke, kalau belum ada, silakan dicatat nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di kemudian saya akan share bahan berikutnya, lanjutan dari two state multi state sampling tadi. Belum ya? Sebentar, sebentar. Muncul nggak ya PPT-nya? Muncul ya? Di saya malah nggak muncul. Muncul Sebentar ya. Ibu. Sebentar ya, sebentar ya. Di saya soalnya nggak muncul. Hmm, oke, ini terlihat ya bahan papanannya. Terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Ini soalnya di layar saya malah nggak kelihatan. Jadi saya cuma bisa ngelihat zoomnya, saya nggak ngelihat bahan paparannya. Kalau saya lihat bahan paparannya, saya nggak ngelihat zoomnya. Oke, saya lanjutkan. Sampling dua tahap dengan ukuran yang sama atau multi-stage sampling dengan equal size. Pada metode sampling ini banyaknya unit. Pada unit sampling tahap pertama adalah sama ya, nilainya equal, dinotasikan dengan M besar. Kemudian banyaknya unit yang dipilih pada tahap kedua adalah sebanyak M kecil. Pada contoh ini adalah penarikan sampel dua tahap atau two-stage sampling. Misalkan jumlah unit yang dapat dijadikan dasar untuk penarikan sampel tahap pertama atau PTSP atau First Stage Sampling Unit atau FSU adalah N besar. Dan jumlah unit yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan sampel tahap kedua atau PTSD atau Secondary Sampling Unit SSU pada setiap unit penarikan sampel tahap pertama yang ke I adalah M besar I. Nah, contoh sampel dua tahap dengan jumlah unit yang sama. Kita punya populasi sebanyak 81 unit, kemudian ditarik sampel, misalnya ini adalah jumlah desa gitu dalam suatu kabupaten kota, kemudian kita pilih sebanyak N kecilnya 5 unit, misalnya 5 desa saja. Nah, di masing-masing desa ini punya misalnya ya, M-nya adalah jumlah keluarga atau jumlah rumah tangga. Yang kebetulan, misalnya ada suatu negara yang bikin peraturan setiap RT RW-nya jumlahnya sama gitu, banyaknya keluarga di dalam satu RT itu jumlahnya sama, dalam satu desa itu sama, misalnya gitu ya. Walaupun itu jarang sekali terjadi gitu ya, nggak mungkin kalau di Indonesia gitu kita bikin aturan kayak gitu. Nah, ini contohnya saja, dia M besarnya ada 9 subunit di masing-masing M. Kemudian akan dipilih sampel sebanyak 2 unit saja. 2 subunit saja di masing-masing M-nya.
Ini adalah ilustrasinya. Sampel terpilih tadi misalnya ada lima di tahap satu, kemudian di tahap kedua nanti dipilih dua sampel saja. Di hamparan ini misalnya gitu ya, karena dia tadi equal, digambarkan dengan peta-peta, masing-masing peta berisi 9 sub, kemudian dari banyak tadi, populasinya ada 81, kalau teman-teman ingat tadi, ada 81 unit, dipilih hanya 5. Ini adalah kotak-kotak yang di shading biru ini. Kemudian dari 5 ini, ternyata isinya tuh sama ya, equal gitu. Sekat-sekatnya ini sama persis, jumlahnya ada 9, ditarik sampelnya 2. Duanya secara jumlah sama, tetapi lokasinya bisa jadi ya nggak identik gitu ya, menyebar. Karakteristik di dalamnya juga bisa jadi berbeda gitu. S di dalam gambar ini adalah SSU yang terpilih. Nah, bagaimana mendapatkan rata atau nilai rata-rata dan varian pada sampling dua tahap? Ini adalah penurunan rumusnya. Eh, Nanti silakan teman-teman kalau ingin mempelajari cara menurunkan rumusnya. Nah, secara ringkasnya ini tadi perhitungan eh, rumusan variannya adalah varian dari state satu ditambah dengan varian dari state 2 ya, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau kita buat ringkasan, kalau kita bikin ringkasan, seandainya kalau kita melakukan penarikan sampel multi-state, dalam hal ini dua tahap, untuk tahap satu dengan tahap 2, dua-duanya dilakukan secara simple random sampling without replacement, maka berikut adalah tabel skema samplingnya. Kita buat kolom pertama itu menandakan tahap yang dilakukan dalam eh, suatu survei itu. Dalam hal ini ada dua tahap, kemudian ada kolom yang menyatakan berapa sih banyaknya unit di populasi maupun di sampel, kemudian bagaimana metode sampling yang digunakan, peluang pemilihan sampelnya seperti apa, kemudian fraksi sampelnya berapa, dan faktor pengali atau nilai weight atau pembobotnya seberapa. Ini jika dilakukan penarikan sampel dua tahap dan keduanya secara simple random sampling without replacement. Di tahap satu populasinya N besar, diambil sampel sejumlah N kecil, metode samplingnya simple random sampling without replacement, peluang pemilihan sampelnya adalah 1 dibagi N besar. Sehingga fraksi sampelnya adalah sebanyak N kecil jumlah sampelnya dibagi dengan N besarnya, yaitu N kecil per N besar. Kemudian faktor pengali atau weight-nya adalah 1 dibagi fraksi sampling. Sehingga
adalah inverse dari ini, yaitu N besar dibagi N kecil. Kemudian untuk penarikan sampel di tahap kedua, banyaknya unit populasi sebesar M besar, banyaknya unit sampling sebesar M kecil, kemudian metode samplingnya adalah SRS without replacement, maka peluang pemilihan sampelnya adalah 1 dibagi M besar. Adapun fraksi samplingnya adalah jumlah sampelnya M kecil dibagi dengan M besar populasinya, dan faktor pengalinya adalah inverse atau 1 dibagi M kecil dibagi M besar, atau sama dengan M besar dibagi M kecil. Nanti kalau kita mau menghitung berapa sih nilai pembobot atau pengali dari survei yang kita lakukan, maka kita tinggal kalikan kolom yang terakhir antara tahap 1 dengan tahap 2. Dalam contoh ini, maka overall sampling faktornya akan menjadi N besar dibagi N kecil dikali dengan M besar bagi N kecil. Jadi N besar kali M besar dibagi dengan N kecil dikali M kecil. Nah, bagaimana dengan estimatornya? Kan kita melakukan suatu survei itu harapannya kita bisa mengeneralisir populasi gitu ya. Bisa kita blow up supaya menggambarkan populasi yang sedang kita survei. Maka yang penting, yang salah satu hal yang penting dari kegiatan menarik sampel adalah untuk melakukan estimasi terhadap parameternya, estimasi terhadap populasinya. Nah, untuk estimasi total atau pendugaan total dan estimasi rata-rata atau pendugaan rata-rata, misalkan YIJ menunjukkan nilai karakteristik Y pada PSU ke I, SSU ke J, maka Y-cap atau estimasi dari karakteristik tersebut adalah double sigma dari WIJ, weight-nya atau nilai pembobot atau faktor pengali yang tadi kalau teman-teman lihat ada di tabel itu kolom paling terakhir dikalikan dengan nilai karakteristiknya. Contohnya apa ya? Misalnya tinggi badan gitu. Kita mau mengestimasi berapa sih tinggi badan rata-rata total, total ya. Bagaimana berapa sih total tinggi badan? Oh, kalau tinggi badan mah nggak bisa ditotal ya, harusnya rata-rata ya. Oke. Saya nanti lari ke rata-rata nih. Berarti saya mau mengestimasi rata-rata tinggi badan di desa X gitu. Maka dari sampel yang terpilih tadi, masing-masing diukur tinggi badannya. Kemudian dari sisi samplingnya ada peluang untuk keterpilihan terhadap sampel. Inverse dari peluang tersebutlah menjadi W atau nilai pembobot. Sehingga kalau dijabarkan, Y-cap atau penduga bagi tinggi badan tersebut adalah double sigma dari N besar dibagi N kecil dikali dengan M besar dibagi M kecil dikali karakteristik YIJ-nya. Atau akan sama dengan N besar dibagi N kecil dari sigma dari M besar dibagi M kecil dikali dengan total dari YIJ-nya. Atau akan sama dengan N besar dikali M besar dibagi N kecil dikali M kecil dikali 2 kali sigma dari YIJ. Sehingga rata-ratanya akan bernilai sama dengan Y-cap atau estimasi totalnya dibagi dengan populasi N besar dikali dengan M besarnya. Atau akan sama dengan 1 dibagi N kecil dikali M kecil dikali dengan 2 kali sigma YIJ-nya. Nah, estimator di atas ini adalah bersifat unbiased. Jadi dia menghasilkan hasil estimasi yang unbiased terhadap parameternya, di mana expected value dari Y-cap akan bernilai sama dengan E1 dikali E2 dikali Y-cap akan sama dengan E1 dikali N besar dibagi N kecil dikali sigma YI
akan sama dengan nilai Y besarnya di populasi. Nah, sementara itu untuk penduga varians, hmm, jadi selain disertain, dise- selain untuk menentukan berapa sih estimasi dari suatu survei yang kita kumpulkan, bukan cuma nilai estimasi terhadap parameter yang kita ingin tahu, tapi harusnya disertai juga dengan nilai errornya. Nah, nilai error itu untuk mencarinya kita perlu mengetahui nilai varians gitu karena sampling error adalah akar dari varians. Itu kenapa setiap apa namanya suatu nilai estimasi disertai juga rumus untuk mencari nilai variansnya. Meskipun kalau teman-teman malah menggunakan aplikasi statistik itu bisa langsung otomatis gitu ya, langsung terlihat. Tetapi untuk pengetahuan bersama sebenarnya seperti ini gitu cara berpikir teoritisnya. Jadi untuk two state sampling varian dari Y-cap ini akan sama dengan V1 dikali expected value 2 dari Y-cap ditambah dengan expected value 1 dari varian 2 Y-cap. Ini kalau dijabarkan akan menjadi N besar kuadrat dikali M besar kuadrat dikali 1 dikurangi F1 dikali dengan SB kuadrat dibagi dengan N kecil ditambah dengan N besar dibagi N kecil dikali M besar dibagi M kecil dikali sigma dari atau nilai total dari 1 dikurangi F2 dikali SW1 SWI dikuadratkan di mana SB kuadrat adalah 1 dibagi N besar min 1 dikali dengan sigma dari Y bar I dikurangi Y bar kemudian dikuadratkan. Jadi ini mirip dengan rumusan varians biasa. Kemudian SWI kuadrat adalah 1 M min 1 dikali sigma dari YIJ dikurangi Y bar I kemudian dikuadratkan. Sementara SW kuadrat akan sama dengan sigma dari SWI kuadrat dibagi dengan N besarnya atau total populasinya.
Dengan demikian, penulisan rumus variansnya akan menjadi varians Y cap akan sama dengan N besar kuadrat dikali M besar kuadrat dikali 1 dikurangi F1 dikali SB kuadrat dibagi N kecil ditambah dengan N besar dibagi N kecil dikali M besar kuadrat dibagi M kecil dikali 1 min F2 dikali dengan N besar dikali SW kuadrat. Akan sama dengan N besar dikali M besar N besar kuadrat dikali M besar kuadrat dikali 1 min F1 dibagi N kecil dikali SB kuadrat ditambah dengan 1 min F2 dibagi N kecil dikali M kecil dikali SW kuadrat. Kemudian ini kalau varians di populasi. Kalau varians di untuk varians totalnya, tapi kalau varians terhadap rata-ratanya adalah 1 dikurangi F1 dibagi N kecil dikali SB kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi F2 dibagi N kecil dikali M kecil dikali SW kuadrat. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa besarnya varians akan tergantung pada varians karakteristik di antara unit sampling tahap 1 dan unit sampling tahap 2. Kemudian estimasi sampling variansnya untuk data yang berasal dari sampel-sampelnya, varians Y barnya adalah 1 dikurangi F1 dibagi N kecil dikali SB kuadrat ditambah dengan F1 dikali 1 dikurangi F2 dibagi dengan N kecil dikali M kecil dikali SW kuadrat. SB kuadratnya sendiri adalah sigma dari Y bar I dikurangi Y bar kemudian dikuadratkan dibagi dengan N-1. Sementara SWI kuadrat adalah 1/M-1 dikali dengan sigma dari YIJ dikurangi Y bar I dikuadratkan. Kemudian SW kuadratnya sendiri adalah double sigma dari YIJ dikurangi Y bar I dikuadratkan dibagi dengan N dikali M-1. Kemudian SW kuadrat ini akan sama dengan sigma dari SWI kuadrat dibagi dengan M. Sehingga varians dari Y cap-nya adalah N besar kuadrat dikali M besar kuadrat dikali varian Y bar yang dari data sampelnya.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, nanti bahannya akan saya share di folder yang sama dengan minggu lalu ya. Jadi nanti saya upload dulu di link yang sama dengan yang saya share minggu sebelumnya. Silakan nanti teman-teman pelajari gitu. Karena mulai pertemuan yang minggu depan itu materinya udah lebih banyak ke arah praktek gitu ya, yang sifatnya kayak project gitu. eh Kemudian kalau dari sisi project, apakah nanti eh, lebih prefer project kelompok atau perorangan? Saya tawarkan nih, kalau misalnya mau ada tugas gitu, merancang survei, itu mending perorangan atau mau per kelompok? Berkelompok, Bu. Kelompok, Bu. Selama ini udah pernah ada kelompok untuk mata kuliah lain nggak ya? Udah ada, Bu. Untuk mata kuliah ini sudah ada, Bu. Sudah Oke, pernah, Bu. oke. Berarti tinggal pakai kelompok yang sebelumnya aja ya, karena kan komunikasinya udah terbangun gitu ya. Ya. Ya, baik, Bu. Ya. Makasih, Bu. Jadi kalau saya ingin merangkum sedikit, eh, survei itu sebaiknya one stage atau two stage itu tergantung kebutuhan. Ada survei-survei yang sifatnya sederhana gitu ya, tidak ada kebutuhan untuk dilakukan masif terhadap banyak sampel, maka sampling elemen itu akan lebih efisien, biaya juga mungkin akan lebih rendah. Tapi kalau kita mau menggambarkan misalnya eh, tingkat kebahagiaan gitu, penduduk Pulau Jawa gitu. Nah, itu sebaiknya jangan sampling elemen, tapi multi-state sampling. Kemudian kalau misalnya eh, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kan mungkin nanti teman-teman kan akan skripsi gitu ya, akan melakukan pengumpulan data primer, meskipun silakan aja kalau mau pakai data sekunder gitu ya, mana senyamannya aja. Karena prinsipnya skripsi itu bukan mana yang paling wah, mana yang paling mengagumkan, tapi yang penting selesai. Kadang-kadang kita pengen bikin skripsi eh, keren banget gitu ya, tapi kita mengabaikan dengan durasi waktu yang kita miliki, kapan momen-momen yang harus kita eh, jalani gitu ya. Kapan kita, mungkin masing-masing orang punya target, saya mau lulus setelah sekian semester, kemudian penulisan skripsi itu akan makan waktu berapa lama gitu-gitu. Eh, Kalau misalnya kita hanya idealis gitu ya, mengejar supaya itu skripsinya akan keren banget, gitu-gitu segala macam, bisa jadi kita makan waktu banyak gitu, sehingga eh, terbengkalai skripsinya akan molor, memakan waktu yang lebih panjang daripada yang kita inginkan. Belum lagi kita mempertimbangkan dari aspek
dosen pembimbing ataupun dosen pembimbing kedua. Kalau misalnya ada 2 orang dosen pembimbing gitu ya, belum tentu kita nanti mendapatkan dosen pembimbing yang eh, mudah gitu ya dari sisi interaksi maupun mudah dari sisi penyelesaian skripsinya. Sehingga kita harus antisipasi dengan memilih metode penelitian ilmiah yang lebih cocok bagi diri kita sendiri. Nah, silakan aja kalau nanti teman-teman waktu menyusun skripsi mau pakai data primer atau data sekunder itu mana aja sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Tapi ketika teman-teman memilih data primer, berarti teman-teman harus mengumpulkan data dalam bentuk survei gitu ya. Nah, surveinya itu hmm, tergantung kebutuhan. Kalau kira-kira teman-teman mau generalisir terhadap populasi, maka harus probability sampling gitu ya, supaya dia benar-benar bisa dianggap menggambarkan atau mewakili dari eh, populasinya. Nah, seringkali kalau mau punya sampel yang besar, mau melakukan probability sampling, syaratnya kita harus punya kerangka sampel. Kalau kita punya kerangka sampelnya, maka bisa jadi kita bisa menggunakan probability sampling. Tetapi ketika kita tidak memiliki kerangka sampel, maka kita terpaksa tidak menggunakan probability sampling, tapi beralih ke non-probability sampling. Nah, sebentar ya. Untuk probability sampling sendiri, mungkin kan teman-teman udah belajar dari sebelum tengah semester gitu sampai ke pertemuan kali ini ada beberapa metode survei gitu. Bisa jadi butuh beberapa sampel gitu ya untuk menyajikan sesuai dengan eh, penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, kalau teman-teman melakukan itu mengkaji di suatu level provinsi gitu, jumlah sampelnya bisa jadi lebih banyak ketimbang di level kabupaten kota di seluruh provinsi tersebut. Eh, atau kalau teman-teman mau mengurangi lagi, maka direndahkan lagi levelnya hanya menggambarkan misalnya kota Semarang gitu. Jadi kebutuhan sampelnya nggak terlalu besar. Pilihlah metode sampling sesuai apa-apa yang sudah dipelajari, mana yang lebih cocok terhadap pengumpulan data primer tersebut. Nah, kalau dalam momen penelitian atau dalam rangka pengumpulan data primer, ternyata kita nggak punya kerangka sampel atau frame, maka kita perlu beralih ke non-probability sampling. Nah, biasanya banyak orang waktu bikin skripsi itu memilih non-probability sampling gitu ya. Eh, dengan menerapkan haphazard sampling atau atau metode sampling yang sifatnya convenience gitu ya. Eh, lebih nyaman bagi si peneliti, nyaman juga mungkin bagi responden. Nah, tetapi metode sampling yang non-probability semacam haphazard itu, yang biasanya teman-teman misalnya buat link gitu ya, pakai Google Form, kuesionernya, terus linknya di-share via WA, atau di-share di sosmed lainnya, nge-share di X, nge-share di lainnya, dengan harapan orang-orang yang melihat link tersebut bersedia atau berkenan menjadi responden dan mengisi data, maka itu sebenarnya terkategori haphazard sampling, kemudian terkategori pula sebagai non-probability sampling. Sebenarnya hasil penelitiannya tidak boleh untuk digeneralisir. Jadi nggak boleh tuh nanti bilangnya eh, perempuan di Indonesia kayak gini gini gini, laki-laki begini begini begini, itu nggak boleh karena non probability sampling itu hanya boleh menggambarkan di data sampelnya saja, dia nggak boleh digeneralisir ke populasi yang lebih besar. Jadi kalau nanti bikin estimasinya atau analisis dari hasil penelitiannya,
harus diberi disclaimer gitu, pernyataan di awal bahwa ini non probability sampling dan hasil pengumpulan data hanya menggambarkan responden-responden yang bersedia merespon saja. Oke. Ini sebenarnya sering kelupaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bikin skripsi mau cari yang lebih memudahkan, memang haphazard sampling gitu ya. Bikin aja kuesionernya pakai Google Form. Nanti linknya pakai short link, kemudian di-share kemana-mana. Bila perlu diiming-imingi dengan misalnya electronic money gitu ya, saldo atau apa untuk orang yang beruntung gitu, atau ya disebar ke para pihak gitu. Nah, itu kan keterpilihan sampelnya tidak melalui teori peluang, sehingga sebenarnya nanti hasil dari surveinya tidak boleh diagregasi atau digeneralisir untuk populasi yang lebih besar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Oke, kalau nggak ada, saya cek dulu ya. Oke, kalau dari awal semester kemarin udah sempat ada wacana belum ya? Nanti mau merencanakan survei semacam apa gitu masing-masing kelompok? Belum, Ibu. Oke, Ada, belum, Bu. belum ada ya. Eh, Nanti mulai dirancang gitu ya. Sebagai proyek akhir dari semester ini itu adalah dari perencanaan surveinya, persiapan surveinya seperti apa, mau mengumpulkan data dengan tujuan apa gitu ya. Ibaratnya mau mencari eh, pengumpulan data dengan cakupan, kemudian maksud tujuannya apa, kemudian metode sampling yang dipilih seperti apa, frame yang mungkin tersedia itu apa saja, kemudian teknik samplingnya mau berapa tahap, harus disesuaikan dengan frame yang tersedia tadi. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dipersiapkan per tahapan gitu ya, dari dari sisi persiapan sampai ke pengumpulan data. Oke, nanti akan ada sesi, silakan untuk dipaparkan untuk masing-masing kelompoknya. Oke, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya akan selesaikan Zoom-nya dengan harapan teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk merancang nanti kegiatan survei yang dikehendaki seperti apa. Eh, Nanti ditulis dalam bentuk makalah dan siapkan bahan paparan atau presentasinya gitu ya. Terima kasih. Mohon Ya, maaf Ibu, ya. izin bertanya. Izin mengulang tadi ya Bu, tugasnya yang proyek itu berarti setiap kelompoknya menyiapkan perencanaan surveinya seperti apa, seperti itu, terus pengumpulannya, maksud tujuan, metode sampling yang dipilih, frame yang tersedia itu gimana ya Bu? Sama teknik sampelnya berapa tahap dan disesuaikan sama frame-nya itu gimana ya Bu? Jadi kalau idealnya nih sebenarnya mau diarahkan ke seandainya ini probability sampling, maka kan perlu kerangka sampel. Contoh
kalau penelitiannya itu di UNES gitu ya. Jadi listnya kerangka sampel yang tersedia berarti daftar mahasiswa UNES atau daftar mahasiswa jurusan tertentu misalnya gitu. Itu contoh kerangka sampel kalau misalnya penelitiannya di eh, yang menggambarkan mahasiswa misalnya gitu. Atau kalau misalnya eh, ada yang tersedia yang lain gitu ya. Kalau mau pakai probability sampling, kemudian lebih memilih misalnya pengumpulan data yang menggambarkan kondisi misalnya suatu kecamatan gitu itu, maka frame-nya adalah misalnya daftar desa di dalam suatu kecamatan atau daftar kecamatan di dalam kabupaten kota tersebut. Tetapi bisa juga kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kerangka sampel atau frame-nya, maka terpaksa surveinya secara non-probability sampling gitu ya. Kalau non-probability sampling berarti bisa purposive sampling, bisa convenience sampling, bisa teknik sampling lainnya. Tetapi dengan catatan itu nanti hasil estimasinya tidak hasil analisisnya tidak boleh untuk mengeneralisir populasi gitu. Jadi silakan diidentifikasi dulu kira-kira mau merancang survei apa. Karena ini nanti sampai ke tahapan analisis gitu ya. Jadi ada tahapan pengumpulan data, kemudian sampai ke analisis, baru nanti di pertemuan ke-15. Hari ini kan kita ini pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-15 itu tentang presentasi proyeknya. Berarti ini dirancang dulu pakai Word gitu ya, Bu? Iya, iya, Word dulu ya. Bertahap aja nggak harus selesai langsung minggu depan. Jadi silakan sambil dicari informasinya, eh, dipilih dengan seksama metode samplingnya, pengumpulan datanya, apakah mau wawancara langsung, ada yang nyari responden gitu, atau misalnya menyebarkan link eh, melalui sosial media atau lainnya, atau eh, berbagai teknik lainnya. Silakan aja. Nanti di pertemuan 15 itu presentasi proyeknya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya mohon izin mengakhiri Zoom meetingnya. Silakan teman-teman berdiskusi di masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti sampai berjumpa lagi di minggu depan. Insya Allah di sekitar setengah dua ya Kak. Saya kalau jam 1 itu mungkin sudah bisa mengaktifkan Zoom tapi belum bisa join di dalam Zoom-nya karena biasanya masih ada aktivitas lain gitu. Tetapi insya Allah setiap setengah dua saya usahakan sudah bisa muncul di Zoom-nya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Saya doakan agar teman-teman semoga lancar perkuliahannya, lancar urusan kehidupannya, percintaannya, dimudahkan segala urusannya. Jangan galau-galau gitu ya, walaupun cuaca mungkin mendung-mendung, dijaga semoga diberikan kesehatan dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan dalam kondisi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Lancar-lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.